Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Puja Rahmat, program studi pendidikan jasmani. Pada kesempatan hari ini, tugas akhir mengenai renang 3, saya akan presentasikan tentang penyelamatan di kuliah renang 3. Bagaimana prosesnya, prosedur untuk menyelamatkan korban saat terjadinya tenggelam di dalam kolam maupun ketika terjadinya kecelakaan atau insiden di dalam air di dalam kolam. Kita mulai ya. Ada beberapa tahapan dalam melakukan penyelamatan renang. Yang pertama yaitu fase ketika lompat pertolongan. Di mana lompat pertolongan ini atau sering disebut juga dengan lompat kangkang adalah sebuah lompatan ke dalam kolam renang sebelum menuju korban. Lalu bagaimana dengan cara melakukannya? Cara untuk melakukan lompat pertolongan atau lompat kangkang ini sebelum ketika menyebur ke dalam air atau ke dalam kolam, ada hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, melakukan kuda-kuda selebar bahu, tangan diarahkan ke depan, badan sedikit dicondongkan ke depan, pandangan tetap kepada korban. Kenapa pandangan tetap kepada korban? Supaya kita ketika melompat, kita tahu posisi korban ada di mana. Lalu lompat sejauh-jauhnya dengan posisi mengangkang. Jadi ketika lompat ini, usahakan melompat semaksimal mungkin sejauhnya ya. Lalu setelah mencebur atau masuk ke dalam kolam, secepat mungkin kaki dan tangan diayunkan. Jadi ketika lompat dan posisi masuk ke dalam air, pastikan kepala tetap berada di atas, tidak tenggelam. Sehingga diusahakan mana secepat mungkin kaki dan tangan itu diayunkan supaya posisi kepala berada tetap di atas permukaan. Seperti itu. Itu untuk lompat pertolongan atau fase pertama ketika akan melakukan penyelamatan renang ya, renang penyelamatan. Lalu renang bebas ketika sudah berada di dalam air ya. Ketika dengan posisi kepala berada tetap di atas, untuk mencapai target atau untuk menggapai korban, kita menggunakan dengan renang bebas dan renang bebas atau dada dengan berada kepala tetap di atas permukaan air, atau biasa disebut dengan renang bebas tunggal maupun renang dada tunggal. Lalu bagaimana untuk melakukan renang bebas ataupun dada tunggal dengan kepala di atas? Yang pertama, posisi badan harus dilihat nih secara lebih jelas lagi oleh teman-teman. Posisi badan pada saat berenang, gaya bebas, posisi tubuh mendatar sejajar dengan permukaan air, dan pastikan ini kepala tetap berada di atas permukaan dengan melihat kepada korban atau tujuan, sehingga kita tidak kehilangan korban ketika mungkin korbannya terombang ambing mungkin nantinya, atau dia secara ketika tenggelam kan pasti mungkin panik, jadi ya dia kemana-mana gitu ya. Lalu menggerakkan kaki naik turun secara bergantian, dimulai dari pangkal paha dan kemudian gerakan mendang tekuk pada lutut, kemudian diikuti meluruskan kaki pada akhir tendangan. Telapak kaki digerakkan secara halus. Kekuatan kaki pada saat menendang ke bawah dilakukan dengan keras sehingga ada dorongan, ada power ketika melakukan
renang ini. Setelah kita berenang dengan renang bebas tunggal maupun dada tunggal, ketika kita mendekati target maupun korban, pastikan ketika kita sudah mendekati korban, untuk kita pastikan kita nantinya berada di posisi belakang korban, untuk supaya nantinya di belakang korban bisa menggapai atau memegang bahu maupun kepalanya korban nanti untuk ketika ditarik. Jadi hal yang akan dilakukan ketika mendekati korban yaitu dengan menyelam vertikal. Jadi ketika sudah berada di dekat korban, penolong atau rescue menyelam vertikal ke dalam dan usahakan berada di belakang korban. Ya. Ketika sudah berada di belakang korban, penolong maupun rescue mungkin bisa membawa korban dengan cara yaitu tangan berada di kepala korban tapi tidak mencekik ya, dengan korban kepalanya ini berada di atas permukaan supaya tidak termasuk oleh air. Dan yang dilakukan oleh perenang adalah dengan membawa korban dengan renang gaya punggung tunggal atau gaya punggung ya, dibawa ke tempat yang lebih aman. Dan untuk penyelamatan renang sebenarnya ada beberapa metode atau ada beberapa macam. Salah satunya yaitu bisa dengan alat, bisa dengan menggunakan alat. Tapi dengan menggunakan alat bisa dilihat dari situasinya juga. Kalau misalnya dari situasinya mungkin korban ini tidak terlalu jauh dari tepi dan kita masih bisa memegang mungkin tongkat, lalu melempar pelampung dan menariknya nanti pelampung ketika pelampung itu sudah dipegang oleh si korban. Nah, lalu kalau untuk yang tadi yang sudah dijelaskan itu ketika ada korban tenggelam, tidak ada alat penyelamatan sama sekali. Jadi mau tidak mau itu harus mengambil suatu tindakan. Jadi makanya dilakukan dengan cara penolong menceburkan diri ke dalam kolam dan menyelamatkan korban. Tuh, lalu juga ada ini tuh istilahnya itu ada disebut juga dengan sebentar saya cari, disebut dengan metode pertolongan menggunakan teknik RT-RGT ini adalah tahapan atau tingkatan urutan langkah-langkah untuk memudahkan para penolong mengingat apa dan bagaimana ketika menghadapi kecelakaan di air, dari tindakan yang mengandung resiko kecil hingga langkah-langkah yang mengandung resiko tinggi. Seperti itu. Nah, metode RT-RGT ini itu singkatan dari yang R-nya itu Rest, Through, Row, Go, Tow. Rest ini yang sudah tadi dijelaskan, yaitu pertolongan yang dilakukan dari pinggir kolam. Jadi ketika korban masih bisa
tidak jauh dari pinggir kolam, itu masih bisa menggunakan metode arrest pertolongan yang dilakukan dari pinggir kolam. Lalu true sama lanjutan dari metode yang pertama, di mana pertolongan dengan melempar alat apung atau penolong yang berada pada daerah aman tersebut. Lalu ada row ini seperti menggunakan perahu karet ya, mungkin bisa dibilangnya seperti menggunakan perahu karet gitu. Dan go ini ya pilihan terakhir nih, karena tidak ada yang tadi sudah teman-teman yang sudah saya jelaskan juga. Mau tidak mau mengambil keputusan untuk menceburkan diri ke dalam kolam sehingga bisa menyelamatkan korban. Nah, mungkin demikian. Yang bisa dapat saya sampaikan. Atas partisipasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.